Halo, apa kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan. Masih semangat kan? Pastinya harus semangat dong ya. Meskipun kita belajarnya tetap di rumah aja, tetapi harus tetap semangat. Tidak boleh tidak semangat ya. Harus semangat. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita harus apa? Harus berdoa terlebih dahulu. Maka marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur atas segala rahmat dan cinta-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang istirahat kami, sehingga pada hari ini kami akan mengawali aktivitas kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, dampingilah dan sertailah kami dalam aktivitas kami agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tema Aku memiliki kemampuan. Pasti kita semua yang ada di sini pasti memiliki yang namanya kemampuan. Nah, kemampuan yang kita miliki itu pastinya berbeda-beda. Misalnya contoh, yang satu diberikan kemampuannya pandai memasak, dan yang satu misalnya diberikan kemampuannya pandai bernyanyi. Nah, setiap manusia itu diberikan oleh Tuhan kemampuan, dan kemampuan yang diberikan itu berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Supaya kita saling melengkapi, saling menolong satu sama lain. Nah, itu gunanya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Bukan untuk saling menjatuhkan, saling iri, dan sebagainya. Nah, setiap kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua itu harus wajib kita pertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Yaitu dengan cara mengembangkan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemampuan itu kalau dalam bahasa kitab suci biasanya disebut dengan talenta. Nah, kita diberikan oleh Allah talenta untuk dikembangkan, bukan malah kita diamkan saja talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Semua manusia dipanggil untuk menemukan kemampuan dan talentanya masing-masing, serta berjuang untuk mengembangkannya sehingga dirinya menghasilkan buah-buah yang berguna, tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk semua orang. Allah itu senang terhadap orang-orang yang mau mengembangkan talentanya. Bahkan Allah akan menambahkan talenta kepada orang yang bertanggung jawab terhadap talentanya, yaitu mengembangkan talenta tersebut. Tetapi Allah akan sangat kecewa dan marah terhadap orang-orang yang tidak mau mengembangkan talenta yang Dia berikan. Allah pasti akan mengambil talenta itu lagi dan akan menghukum orang yang tidak mau mengembangkan atau bertanggung jawab terhadap talenta yang diberikan olehnya. Jadi, siswa-siswi sekalian mau pilih yang mana? Mau pilih mengembangkan talenta atau diam saja? Ayo, konsekuensinya sudah Ibu katakan tadi, ada yang membahagiakan Allah, ada yang mengecewakan Allah. Ibu yakin bahwa siswa-siswi sekalian pasti mau mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, talenta itu selain kita pertanggungjawabkan, kita harus apa? Kita harus bersyukur juga atas talenta yang diberikan.
Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita talenta. Bukan malah kita ketika melihat orang lain misalnya pandai bernyanyi, sedangkan kita tidak bisa bernyanyi. Lalu melihat orang lain misalnya pandai menari, kita tidak bisa menari, lalu kita tidak bersyukur. Kita memprotes Tuhan. Kenapa aku tidak diberikan talenta seperti ini? Aku mau seperti temanku. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh membandingkan talenta yang Tuhan berikan kepadamu dengan Tuhan berikan kepada temanmu. Karena seperti yang dikatakan tadi pada awalnya bahwa kemampuan setiap manusia diberikan Tuhan secara berbeda-beda. Gunanya supaya kita saling melengkapi. Ingat ya, bukan saling iri, bukan saling menjatuhkan, dan sebagainya. Jadi harus bersyukur. Kita semua diajak untuk lebih mengenal diri kita masing-masing dan juga mengenal kemampuan apa yang kita miliki, serta percaya diri terhadap kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kurangnya pengenalan kemampuan juga bisa melahirkan sikap negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap-sikap tersebut antara lain minder, merasa tidak punya kemampuan apa-apa, mudah putus asa, ataupun iri hati terhadap orang lain yang berprestasi. Nah, pasti semuanya tidak mau ya memiliki sikap itu dan tidak boleh dikembangkan sikap yang tidak baik. Ingat ya. Bagaimana kitab suci berbicara tentang talenta atau kemampuan dapat dilihat di Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Jadi ibu akan menceritakan kepada kalian. Di situ ada seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta dan hamba yang terakhir diberikan oleh tuannya itu 1 talenta. Nah, tuannya meminta agar ketika tuannya pergi, mereka menjalankan talenta itu. Nah, ketika tuannya pergi, yang memperoleh 5 talenta, kemudian menjalankan talentanya, yang memperoleh 2 talenta tadi juga menjalankan talentanya tadi, sedangkan yang memperoleh 1 talenta tadi malah menguburkan talentanya dan tidak menjalankan. Nah, ketika tuannya itu kembali, tuannya mengadakan perhitungan. Nah, hamba yang pertama yang memperoleh 5 talenta tadi memperoleh laba 5 talenta lagi. Kemudian tuannya merasa senang lalu mengatakan bahwa engkau setia terhadap perkara yang kecil, aku akan memberikanmu perkara yang lebih besar lagi untuk kamu jalankan. Karena hamba yang tadi sudah bertanggung jawab dan memperoleh keuntungan dari talentanya. Begitu juga yang dilakukan oleh hamba yang memperoleh 2 talenta tadi. Dia juga memperoleh laba 2 talenta atau keuntungan, sehingga dia diberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan hamba yang ketiga, dia mengatakan kepada tuannya bahwa dia menguburkan dan tidak menjalankan tugas. Apa yang terjadi? Tuannya marah, tuannya menghukum dia di dalam sebuah penjara yang gelap, yang menyeramkan, dan di situ terdengar bunyi ratap tangis dan kertak gigi. Nah, anak-anak semua, sudah ibu katakan tadi bahwa apabila kita menjalankan perintah atau tugas atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita akan
dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan dipercayakan oleh Tuhan lagi terhadap perkara yang lebih besar. Tetapi apabila dalam perkara kecil saja kita tidak bertanggung jawab, bagaimana Tuhan memberikan kita yang lebih kalau dalam hal kecil saja kita tidak mau bertanggung jawab. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, materi kita hari ini mengajak kita agar kita semakin tergugah hatinya untuk mengembangkan kemampuan yang diberikan Tuhan. Semoga melalui materi ini kita dapat semakin semangat untuk mengembangkan kemampuan kita dan menambah pengetahuan iman kita. Semoga kiranya materi ini dapat sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.